Saya akan menggunakan triggernya breakout. Minimal trigger breakout itu kita coba 200 kali transaksi. Tidak harus satu hari, ya mungkin berhari-hari tidak masalah. Buat catatannya. Yang kedua, saya menggunakan triggernya saat dia sudah mulai terbentuk struktur baru atau misalkan trennya terbentuk misalkan. Jadi struktur tren itu minimal 2 puncak 2 lembah itu terpenuhi. Ya misalkan begini. Ini swingnya terlalu dekat misalkan ya. Jadi kita bisa mengujinya. Oh kalau swingnya terlalu dekat itu berarti harus bersabar. Kemudian koreksi lagi. Kemudian kita lihat. Oh ternyata setelah koreksi masih jalan lagi. Saya bisa menggunakan triggernya dari Fibonacci yang 38 dulu misalkan. Boleh kita coba. Saat di 38 itu kita bisa gunakan entry buy atau kita gunakan buy stopnya. Di atas 38 itu kita kasih buy stop. Uji sampai 200 kali. Sehingga nanti banyak trigger yang bisa kita dapatkan, tidak harus kita tunggu breakout, tidak harus kita nunggu pola candle doji dan sebagainya. Bahkan di 38 ini lebih pun sudah bisa. Silakan diuji 38 di atas 38 itu sudah bisa dapat kita potensinya. Nah, berikutnya kita menguji misalkan di area Fibonacci ya, 61,8. Di area di situ taruh di dalam sedikit, kita manfaatkan untuk limitnya, untuk koreksinya. Untuk ambil posisi sell limit untuk koreksi. Artinya koreksi kan ini kita manfaatkan peluang berbalik sementaranya. Kita kan bisa manfaatkan yang cukup lumayan untuk kita entry. Uji seperti itu nanti sebanyak 200 kali. Ya memang tidak tiap hari ada, tapi setiap ada trigger kita uji masuk catatan, nanti direkap dalam 1 bulan itu. Kemudian misalnya kondisi sideways, datar. Ya. Kondisi datar itu kita tidak menemukan misalnya. Apa dasar kita untuk entry? Ya misalnya dari sideways itu saya menemukan pola candle, boleh saja. Suatu saat ada konsolidasi ya, ada konsolidasi datar misalkan. Nah, ini datar ya. Coba cari yang lagi yang 1 hari datar. Sehingga normalnya kita kesulitan ya, tapi karena kita bisa memanfaatkan dengan pola dan sebagainya, kita bisa mendapatkan profit juga. Caranya bagaimana ya? Dengan menempatkan trigger kita. Nah, ini adalah posisi saat dia konsolidasi juga. Apa yang kita dapatkan di sana? Petunjuk dari visual. Ketika dia naik, kemudian ditolak. Ketika naik, ditolak. Ketika naik, ditolak. Banyak sekali penolakan. Kemudian dia dari sana terakhir sudah mulai berat, mulai jadi merah misalkan ya. Mulai jadi merah lebih dari setengahnya. Kita manfaatkan kecil-kecil. Kalau kita entry, maka jangan terlalu jauh dari levelnya. Karena di situ akan nanti mantul-mantul. Misalkan di situ ya, kita hanya ambil sampai di sini. Oh ternyata tidak cukup, tidak usah entry. Kemudian ketika dia sudah mulai memantul jadi warna hijau misalkan ya, ini karena pada perubahan warna yang signifikan ya, lebih dari setengah, sebenarnya boleh saja. Kenapa kita tidak nunggu? Karena ini terlalu dekat, ini konsolidasi. Kita boleh manfaatkan di sini target kita ya dekat-dekat dengan levelnya yang banyak disentuh di situ. Kita ukur kira-kira misalnya cukup enggak? Oh sekian, berarti ngambil yang banyak disentuh cukup ya ambil kita. Di atas itu harus berhati-hati ya, karena nanti akan memantul di sekitaran itu. Terus naik turun begitu dimanfaatkan. Termasuk ketika dia banyak sekali begini. Ini kan datar, betul-betul enggak ada tren. Kalau ada tren itu resikonya begitu. Hanya kita mengambil kecil. Nah misalkan begini, ini banyak disentuh ya, 1, 2, 3, 4 kali penolakan dia sudah lewat ya, kita manfaatkan sell karena banyak sekali disentuh ya, banyak sekali sentuh. Targetnya ya tidak usah banyak-banyak karena yang betul-betul berada di area konsolidasi. Caranya bagaimana mengukur? Dari Fibonacci dari bawah ke atas, ukur 38 di atas ya. Ini 38 itu di sini, di atas itu bisa kita manfaatkan untuk, artinya di seterusnya bisa kita manfaatkan untuk koreksi. Sehingga kalau misalkan tadi break di sini ya kira-kira tengahnya di sini ya, kira-kira tengahnya di sini. Jangan terlalu jauh. Karena sadar ini ada berada di wilayah konsolidasi. Kalau dia sudah
kita sudah punya entry misalkan sell di sini, kemudian dia sempat turun, setelah itu kita tidak belum exit misalkan ya. Mungkin target kita di sini, mungkin ya misalkan kita target kita di sini di 61,8. Ternyata ini panjang tidak sampai dan akhirnya ditolak. Kalau sudah ditolak begini, kembali mendekati area konsolidasi, ya kita harus berpikir ulang. Penolakan yang luar biasa ini bisa menjadikan petunjuk akan kembali naik lagi. Iya. Sehingga kita bisa mengantisipasi, kalau kita belum exit, kita bisa mengantisipasi. Perhatikan, misalkan, oh ini tapi belum ada muncul hijau, berarti masih turun. Oke. Kemudian kalau misalkan ada muncul hijau tapi kecil, oh masih belum berarti ya. Oke, enggak masalah. Tapi ketika semakin banyak dia bergerak turun ditolak, semakin banyak bergerak turun ditolak. Perhatikan dari sisi low-nya. Ini low-nya di sini. Low-nya di sini. Low-nya di sini. Apa artinya? Kekuatan bearish itu mulai berat untuk menembus harga terendah. Dia semakin berkurang kekuatannya. Semakin melemah, semakin melemah. Kemudian jadi warna hijau yang mulai bodinya mulai tebel di situ. Sehingga kalau kita punya posisi, ya harus antisipasi karena habis sudah kekuatan seller ini. Gitu cara membacanya ya. Setiap tahap, setiap candle kita perhatikan, kita baca, kemudian kita bandingkan dengan sebelumnya. Selama itu masih kuat, masih dia membentuk di bawahnya, low-nya, maka dia semakin kuat. Sebaliknya semakin dia meninggi, semakin berat kekuatan seller itu. Nah, demikian juga ketika di atas. Nah, perhatikan, dia naik sampai di sini, dia naik lagi ya sampai di batasan di sini, turun. Nah, sekarang tertinggi yang terdekat di sini. Dia mencoba naik gagal, mencoba naik gagal, mencoba naik gagal. Berapa kali mencoba naik gagal? Maka itu menjadi kekuatan tertingginya saat itu. Ya. Dia bisa kembali turun. Ini harus betul-betul kita perhatikan. Jadi kalau kita mengambil posisi-posisi buy begini, sebenarnya tidak ada dasar sama sekali. Ya. Tidak ada dasar ya. Termasuk yang di bawah, ini masih area-area yang sama ya. Datar itu high dan low-nya mendekati sama atau secara visual itu tidak ada yang mendominasi. Nah, ketika di area yang banyak ditolak begini, kan banyak ditolak, banyak sekali ditolak. Kemudian dia menembus, nah ini kan kelihatan di sini menembusnya. Beda, swingnya kan kelihatan. Kalau saya tarik garis, misalkan dari sini, kemudian low-nya itu di sini apa merahnya. Kemudian kalau break itu di sini kan swingnya kan kelihatan. Sementara banyak sekali penolakan. Semakin banyak penolakan dia ditembus, maka dia berpeluang semakin kuat. Tidak hanya ini, histori membuktikan bahwa kekuatan seller itu hanya sampai di sini. Sementara swing itu low-nya breaknya kencang nggak Pak? Momentum sell-nya itu kencang banget loh. Yang mana? Itu tuh sebelum dia naik hijau besar. Iya, itu. tapi kan masih berada di atas low-nya di sini. Ini ada low-nya di sini. Oh. Bukan di sini, bukan di tengah di sini, bukan di sini. Ya, bukan di sininya. Tapi ada low yang dari sini tadi terbentuk, tidak dilewati. Sumbu ya Pak? Sumbunya, iya. Ini mencoba kembali turun, tapi gagal. Jadi tidak hanya dari bodinya, jangan dilihat hanya dari bodinya, ya. Dari dia pernah mencetak di sini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini di sini low-nya, di sini low-nya, di sini low-nya. Makin meninggi, kekuatan seller itu mulai berat. Dia mencoba kembali turun, tapi lagi-lagi di sini. Ini bukan break begini. Dia hanya break kecil di sini, tapi belum break di sini. Artinya ya berada di area sideways belum. Baru break itu setelah di sini. Ini juga atas. Belum di sini. Atasnya lagi. Nah ini di sini breaknya. Kalau sudah break panjang, ini kan dari sini sudah kelihatan sebenarnya.
Dari hijau ini kelihatan, cuma belum lewat. Dia kekuatan aja, powernya sudah mulai muncul di situ. Sudah mulai muncul di situ. Kemudian diperkuat dengan break levelnya di sini. Kalau udah break level yang kuat, ini kan yang disebut kuat itu apa? Ketika dia melewati banyak sekali sentuhan begini. Konsolidasi yang banyak sentuhan dilewati dengan momentum yang besar, sehingga punya kekuatan yang lebih di sana. Selain itu historinya, hijau ini sudah mulai kelihatan, dan kalau kita lihat dari sisi swingnya, ini swing low-nya masih menuju ke atas, jadi lebih dominannya ke sana itu loh. Yang kayak tadi saya contohkan tadi ya, kalau di bawah ada yang di datar, kemudian di bawah ini menuju ke atas, maka lebih condongnya ke sini. Cuma harus lewat dulu, harus lewat ini dulu. Apalagi yang di atas ini begini, banyak sekali sentuhan begini. Wah, ini valid ini. Breaknya valid. Karena breaknya tidak melawan dari tren sebelumnya kan naik, swingnya menuju ke atas. Nah, ini nanti harus kita perhatikan secara terstruktur namanya, tidak bisa 1-2 candle, semuanya harus kita perhatikan. Pasti ketemu nanti kalau begini. Karena itu untuk entry sebenarnya kapan saja boleh, jam berapapun boleh, asalkan betul-betul memenuhi aturan main kita. Kalau kita tidak ada syarat, kalau kita tidak ada muncul pertanda, ya jangan masuk dulu. Simpan dulu kemauan kita untuk entry ya. Karena yang paling sering itu kita didorong oleh kemauan yang tinggi untuk segera entry. Karena kalau tidak entry tidak dapat profit, itu mikirnya kan begitu. Apalagi sudah bosen di depan layar terus. Capek ya, bosen di depan layar, capek, akhirnya yang ada pengennya segera entry.